Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang kelima. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 0401619005. Saya adalah mahasiswa program Doktor Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai rancangan disertasi saya yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis berdasarkan Sel Efikasi Siswa pada Model Eliciting Activities dengan Strategi Scaffolding. Untuk rumusan masalah dalam rancangan disertasi ini, yang pertama yaitu apakah kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kemampuan representasi matematis berdasarkan sel efikasi pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk tujuan penelitian dalam rancangan disertasi ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Yang kedua yaitu mendeskripsikan kemampuan representasi matematis berdasarkan sel efikasi pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk manfaat penelitian dalam rancangan disertasi ini, yaitu yang pertama, siswa memperoleh pembelajaran bermakna guna meningkatkan kemampuan representasi matematis melalui pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran kepada guru tentang kemampuan representasi matematis berdasarkan sel efikasi. Untuk kebaruan dalam rancangan disertasi ini yaitu terdapat sebuah model pembelajaran yaitu model eliciting activities dengan strategi scaffolding untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa. Rancangan disertasi ini masih dapat berkembang dan dapat dikembangkan seiring dengan proses bimbingan dengan promotor dan kopromotor. Nantinya akan ada saran, masukan untuk kemajuan rancangan disertasi ini. Rancangan penelitiannya yaitu untuk penelitian yang pertama membahas mengenai kemampuan representasi matematis dan sel efikasi. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur yang membahas mengenai indikator-indikator kemampuan representasi matematis dan sel efikasi. Penelitian ini sudah diseminarkan pada seminar internasional di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kemudian untuk rancangan penelitian yang kedua, yaitu membahas mengenai kemampuan representasi matematis dan sel efikasi dalam pembelajaran matematika. Indikator-indikator yang dibahas pada penelitian pertama mengenai kemampuan representasi matematis dan sel efikasi diterapkan dalam pembelajaran matematika. Kemudian untuk rancangan penelitian yang ketiga yaitu membahas mengenai model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Dari penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3 nantinya akan disusun sebuah rancangan disertasi dengan judul Kemampuan representasi matematis ditinjau dari sel efikasi dalam model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk analisis artikel yang kelima ini, saya mengambil dari jurnal International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education tahun 2019 dengan judul artikelnya yaitu Math and Technology Leadership Academy, Impact on Mathematics Teachers, Science of Efficacy. Penulis dalam artikel ini yaitu Janet Lynn Tessel, Margay Maxwell, Rebecca Stobauga, and Julia Mittelberg dari School of Teacher Education, Western Kentucky University, Australia. Ini adalah artikelnya.
Artikel ini akan saya gunakan untuk memperkuat argumen dalam kajian teori rancangan penelitian disertasi saya. Latar belakang dalam artikel ini yaitu yang pertama, bidang pendidikan matematika terus berkembang dengan integrasi teknologi. Kemudian yang kedua yaitu guru membutuhkan keterampilan instruksional tingkat lanjut dalam bidang matematika dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu guru matematika perlu percaya bahwa mereka dapat meningkatkan siswa belajar matematika. Kemudian yang keempat yaitu jika guru diberikan pengembangan profesional yang sesuai tentang integrasi matematika dan teknologi, dengan peluang untuk berlatih, berdiskusi, dan merenungkan pengalaman, keyakinan guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa dalam matematika juga memiliki potensi perkembangan. Kemudian yang kelima yaitu keberhasilan guru adalah keyakinan guru pada kemampuannya untuk membimbing siswa mereka menuju kesuksesan atau peningkatan pembelajaran dalam matematika. Kemudian yang keenam menurut Piyama tahun 1992 menyatakan bahwa keyakinan jauh lebih berpengaruh daripada pengetahuan dalam menentukan bagaimana individu mengatur dan mendefinisikan tugas dan masalah dan merupakan prediktor perilaku yang lebih kuat. Kajian teori dalam artikel ini yaitu yang pertama, menurut Bandura tahun 1982, seseorang yang memiliki sel efikasi yang tinggi berhasil melampaui kapasitas dirinya. Sementara orang dengan sel efikasi yang rendah mungkin berkinerja buruk karena pandangan yang tidak akurat terhadap kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu efikasi guru matematika sebagai cara untuk menunjukkan kepercayaan terhadap kompetensi guru yang berdampak positif terhadap kemampuan dan motivasi siswa untuk mempelajari konten matematika. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Bagus tahun 2009 menyatakan bahwa Schwartz dan Gison pada tahun 2006 menemukan bahwa calon guru dengan tingkat kecemasan matematika yang rendah memiliki efikasi yang lebih kuat. Kemudian yang keempat yaitu efikasi guru terhubung dengan hasil positif termasuk prestasi siswa dan motivasi siswa. Kemudian yang kelima, oleh karena itu menurut Newton, Leonard, Evan, dan Ashburn pada tahun 2012 menyatakan bahwa keberhasilan guru sangat penting untuk pengajaran matematika yang efektif. Metode penelitian dalam artikel ini berupa pengumpulan data dengan menggunakan angket keyakinan efikasi. Angket keyakinan efikasi mengukur keyakinan guru tentang pengajaran matematika secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dalam artikel ini yaitu yang pertama, terjadi peningkatan kemampuan pengetahuan matematika seorang guru yang sering melakukan kegiatan pengembangan profesional. Kemudian yang kedua yaitu guru yang sering melakukan kegiatan pengembangan profesional memiliki strategi pembelajaran yang efektif dan memiliki sel efikasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran matematika yang efektif dengan efikasi yang tinggi akan menghasilkan hasil belajar siswa yang positif. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan hasil belajar matematika siswa merupakan hasil instruksi dari guru dengan pembelajaran yang efektif dan efikasi seorang guru yang tinggi. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu yang pertama, banyak guru yang ingin memperluas pengetahuan materi dan kemampuan untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua yaitu guru ingin berpartisipasi dalam pengembangan profesional yang berpusat pada penelitian matematika. Guru perlu mengkoordinasikan pengetahuan yang diperoleh dari program pengembangan profesional dan mentransformasikannya ke dalam ruang kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan profesional dengan pendekatan inovatif harus fokus pada penggunaan pengalaman kontekstual bagi para guru untuk membangun pengetahuan yang baru. Kemudian yang keempat, sehingga dengan berbagai kegiatan dalam pengembangan profesional dapat membuat sel efikasi seorang guru akan terbentuk dengan sendirinya dan membuat sel efikasi seorang guru menjadi kuat dalam setiap pembelajaran matematika yang mengakibatkan terjadinya peningkatan prestasi pembelajaran siswa. Saran untuk artikel ini yaitu yang pertama, guru disarankan untuk sering mengikuti kegiatan pengembangan profesional untuk dapat meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua yaitu apabila terdapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional, sebaiknya seorang guru mengambil kesempatan tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI beserta teman-teman yang lainnya untuk perbaikan analisis artikel ini dan untuk analisis artikel-artikel berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.